virus corona jenis baru seperti saat ini, banyak orang memang sudah mulai merasa stres gitu ya. Padahal yang namanya stres ini bisa mempengaruhi sistem imunitas tubuh kita sebagai manusia. Yang mana ketika stres, tubuh akan memproduksi hormon kortisol dalam jumlah yang tinggi, yang akibatnya ya smart listener, tubuh mengalami peradangan yang justru bisa melemahkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, stres juga bisa menurunkan kadar limfosit atau sel darah putih yang membantu melawan infeksi. Jadi semakin rendah tingkat limfosit, semakin tinggi resiko kita untuk terkena virus. Dan banyaknya informasi simpang siur mengenai penyebaran COVID-19 ini akan juga semakin mengundang ketakutan dan justru juga kecemasan ya. Dan pada akhirnya membuat kita jadinya stres deh kayak gitu ya. Nah, di siang hari ini bersama dengan PKPA, Pusat Kajian Perlindungan Anak, kita akan menggali tema kita siang ini tentang tips mengelola stres di kala pandemi ala Gen Z. Masih bersama narasumber kita, Ibu Desi Natalia Bolosenggiring, SPDM Home. Beliau ini adalah Kepala Sekolah SMP Swasta Talikum Medan. Kemudian juga ada Revaldi Manik, siswa SMP Talikum Medan. Kemudian juga ada Alfira Dwi Arista. Dia ini adalah member Child Lead Campaign Medan dan juga merupakan siswi SMA Negeri 15 Medan. Oke, kita tanya-tanya mereka ya tentang hal-hal apa saja sih yang berubah selama pandemi yang sampai membuat mereka stres. Silakan, Alfira. Kalau dari Vira yang ngerasain hal-hal yang berubah saat pandemi, itu yang pastinya kan kalau pelajar itu dari sekolah offline ke online, apa-apa semua jadi daring. Kayak misalnya Vira kan aktif di berbagai kegiatan gitu. Jadi kegiatan-kegiatannya itu jadi yang biasanya ada seminar, yang ada kegiatan-kegiatan offline, sekarang tuh jadi online semua, jadi webinar ataupun diskusi online. Terus juga jadi kalau misalnya mau ngumpul-ngumpul sama teman tuh jadi udah susah kan. Sekarang kan harus yang penting-penting aja kan kalau misalnya mau keluar. Itu sih yang berubah. Gitu ya. Ada berapa lama tuh penyesuaian dari yang biasanya langsung gitu kemudian jadi online begitu? Sehingga pada akhirnya jadi terbiasa gitu. Ini udah setahun kan ya? Ada berapa lama tuh penyesuaiannya? Lama sih kalau kayak 6 bulan gitu sih. Oh Kira, gitu? ya. Oke. Soalnya kan itu banyak berita-berita 2 minggu lagi masuk sekolah, 2 minggu masuk sekolah, sebulan lagi sekolah. Ternyata belum. Sebenarnya lebih milih mana sih? Tatap muka dengan online? Kok sekarang udah bingung sih. Karena ternyata kok enak juga online gitu ya. Masih bisa ya bermain-main dengan waktu ya. Memang kita ini ala bisa karena biasa ya. Oke, kalau Rivaldi gimana? Kalau dari saya, hal yang paling berubah itu di masa pandemi ini, biasanya itu bersama teman-teman kita di sekolah berkumpul. Sekarang karena masa pandemi sekarang ini udah nggak bisa lagi gitu, udah terbatas berkumpul dengan teman-teman gitu. Apalagi dengan sekolah daring ini, saya sangat berubah kali gitu. Dari pertama bisa belajar di sekolah, bisa mendengarkan guru menerangkan tugas dan menyampaikan apa isi dari buku paket. Sekarang setelah pandemi ini dan online belajar daring ini sangat susah gitu ya, susah dibilang karena berubah kali gitu, jadi terbatas bersama guru-guru gitu, komunikasi kepada guru gitu ya. Kemudian kalau untuk belajarnya sendiri ada kerepotan nggak, Rivaldi? Kalau soal belajar, kalau menurut saya itu agak repot juga sih tadi karena kalau misalnya ngirim tugas itu jam 8 misalnya langsung jam 9 kita langsung pas dikumpul gitu, cepat kumpul tugas gitu ya. Apalagi kalau mungkin kan itu misalnya untuk siswa itu aja misalnya jam 8 dikumpul, artinya itu kan rame-rame itu ya. Nah, giliran networknya nggak mendukung gitu ya. Nah, itu pernah dimarahin nggak sama gurunya? Kalau soal dimarahin pun pernah juga sih, dimarahin karena terlambat ngirim tugas gitu. Nah, alasannya dikasih tahu nggak? Alasannya gara-gara apa lah, entah wifi yang apa gitu, paketnya bermasalah habis gitu. Gitu ya, dan memang mungkin guru-guru juga dituntut supaya lebih mengerti gitu ya Bu, jangan harus semuanya tepat waktu gitu ya. Oke, kemudian ketika kalian nih Elvira dan Rivaldi ngerasa stres gitu ya, biasanya apa nih yang dilakukan? Rivaldi? Saya misalnya rasa stres itu saya melakukan
hal-hal yang lain tuh misalnya membantu orang tua gitu. Oh, membantu orang tua ngapain? Membantu misalnya ganti misalnya cuci piring gitu. Oh gitu. Oh iya, di rumah nggak ada cewek. Cuma ada. Oh iya ya. Ini anak berbakti ya, Rivaldi ya. Oke. Kalau Elvira sendiri? Kalau Vira sendiri itu biasanya kalau misalnya lagi di rumah kan, biar nggak stres itu memanfaatkan hobi sih. Vira kan salah satu hobi Vira itu menggambar. Jadi kalau misalnya ada waktu kosong, bisa biar nggak bosan kan, Vira menggambar tuh di rumah. Terus juga aktif kegiatan-kegiatan walaupun pandemi kan sekarang kan udah ada teknologi, jadi udah ada kegiatan yang dari online misalnya kayak webinar, terus diskusi kelompok online, terus juga pernah ikut lomba-lomba online gitu kayak misalnya poster atau video-video gitu. Jadinya justru malah dituntut kita juga lebih kreatif ya, cari-cari informasi melalui online ya. Nah, kalau Rivaldi sendiri hobinya apa sih? Kalau hobi saya itu main bola. Main bola ya? Oke, jadi ngilangin stresnya di rumah main bola sendiri lah ya. Nah, ke Ibu Desi sekarang sebagai kepala sekolah, ibu rumah tangga juga ya Ibu Desi ya? Saya belum nikah. Oke. Atau ponakan deh kalau gitu ya? Iya. Ponakan ya. Nah, untuk Ibu Desi sendiri, gimana nih caranya kita meminimalisir stres pada anak-anak dan pastinya walaupun mungkin belum berkeluarga, tapi udah punya banyak anak-anak kan ya, kepala sekolah gitu kan ya. Nah, ini yang terutamanya lagi nih Bu Desi, stres remaja yang diakibatkan karena belajar daring. Nah, ini gimana? Satu hal memang kita harus terbuka dengan yang namanya perubahan. Itu Benar. dulu. Benar. Jadi kalau kita tidak terbuka dengan perubahan, kita sendiri yang stres. Itu Iya. dulu yang kita miliki yang pertama. Kemudian yang kedua itu kita belajar melihat bahwa situasi ini bukan membuat kita jadi sulit. Jadi kita harus ganti mindset kita bahwa positive thinking dulu gitu. Karena ketika kita berpikir yang jelek gitu, artinya kalau ini tertekan ya. Jadi kita malah stres gitu. Jadi kita welcome aja gitu dengan yang namanya perubahan. Jadi kita ikuti aja gitu kan. Kemudian sebenarnya juga kita melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat buat kita dan tidak membuat stres. Nah, kalau saya melihat ya, anak-anak yang bisa gitu ya meminimalis rasa stresnya itu berarti mereka itu termasuk anak-anak yang bijak. Ya, jadi mereka bisa memanajemen waktu. Karena yang saya dengar tadi Rivaldi bilang kan waktu pengumpulan tugas itu terbatas. Nah, kalau misalnya kita bisa meminimalis yang namanya kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat, kita bisa gantikan dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti itu. Contohnya kemudian kita bisa juga menyalurkan hobi kita. Ada yang bisa suka menulis, ya membuat sebuah cerita gitu kan, atau ya buat hobi gitu. Ya contohnya sekarang ini banyak orang berkebun ya Bu ya. Benar. Ya, jadi lebih bagus ya. Jadi penghijauan itu di mana-mana jadinya. Ada banyak kegiatan-kegiatan yang mungkin tadinya nggak terfikirkan gitu betul. ya. Jadi terbuka lapangan kerja baru lagi gitu. Benar. Jadinya aktif, kreatif. Ya, Gimana benar. nih kalau nggak kayak gini nih bisa Iya. hancur nih masa Iya, depan. benar. Itu tapi buat yang mau pemikirannya ke depan. Iya, benar. Tidak menjadi orang yang banyak mengeluh juga Iya, gitu benar, ya, iya. Bu, ya. Tidak menuntut juga Bu. Tidak Iya, menuntut betul. dan belajar menerima Iya, perubahan. betul. Itu yang penting ya, Iya, Bu, betul. ya. Baik. Kembali ditunggu ya smart listener di 081161510118 untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami menyampaikan pertanyaan seputar tema bincang-bincang kita siang ini bersama PKPR, Pusat Kajian Perlindungan Anak, yaitu tips mengelola stres di kala pandemi ala Gen Z. Bu Desi, kita jeda dulu ya Bu ya, Iya. nanti kita lanjut lagi ya.